menanggapi seperti apa, Bang? Tanggal 1 Ya, oke. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di press con kami dan wawancara sebelumnya, bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Maka dengan demikian kami juga menyarankan apabila memang ada hak Ruben untuk menggugat, silakan diajukan kepada pengadilan, kepada forum yang tepat, bukan dengan gembar-gembor di media seperti itu yang kemudian dampaknya akan kepada anak-anak. Maka dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Ini kan memasukkan nama Betra juga di dalam gugatannya, Bang. 2 anak dan Iya, itu nanti kita bahas di persidangan lah, pokok perkara lah. Tapi Bang, ini kan mengajukan gugatan sebelum pertemuan dilaksanakan mungkin seperti apa? Ya, jadi ini mulai rame lagi ya. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya. Tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Ya, jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu. Memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Ya, Bang Minola akan membela kliennya, membuat bahwa kliennya layak untuk mendapatkan hak asuh. Kami sebagai kuasanya Bang Besar Wendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Ya. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan, sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya, Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan, sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Ya. Oke Bang, tanggapan sendiri dengan ada gugatan ini apa seperti apa Bang? Ya itu tadi yang kami sudah sampaikan, kami menanggapi positif. Kenapa? Karena apa yang kami sarankan, apa yang kami himbau, supaya kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif demi kepentingan anak-anak. Lalu kemudian ya ada gugatan ini ya kami menyambut baik. Tapi ada kekecewaan juga dari pihak S. Ya itu kekecewaannya karena pertemuan tanggal 11 itulah yang tadi Bang Kris sudah jelaskan. Maka kalau misalkan kita sudah mengundang dan memang sampai tanggal 1 kemarin kami masih menunggu gitu konfirmasi dari pihak RO dan kuasa hukumnya. Namun ketika masuk gugatan ya itu tadi kita sudah sampaikan kemungkinan akan batal pertemuan tersebut. Bang, berarti saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut kepada pihak Ruben Onsu? Kami lihat dulu nanti ya perkembangannya. Yang pasti dengan
adanya gugatan, kita coba sharing lah ya. Kalau kita lagi mau atur mengenai duduk bersama, lalu tiba-tiba sebelum tanggal hari H sudah ada gugatan, kan lucu ya. Biasanya orang pertemuan dulu, apabila pertemuan itu tidak ada titik temu, baru salah satu bisa mengajukan gugatan karena tidak puas, karena tidak ada titik temu. Ini pertemuannya belum, tapi sudah melakukan gugatan. Artinya kami juga ya tidak akan juga memaksakan lagi untuk pertemuan itu. Ya, kami akan diskusi dengan klien. Kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Jadi kita akan lebih baik nanti saling berargumen, saling membuktikan di persidangan, dan itu kami sangat ya, atau mediasi ya. Kami sangat menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan begitu kami akan leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami punya yang belum pernah kami sampaikan di media ya. Bang, tapi menurut Abang sendiri apa sih Bang alasan dari RO atau pihak kuasa hukum tiba-tiba mengajukan gugatan di saat kita semua tahu tanggal 11 itu akan ada pertemuan gitu? Yang dimana tadi Abang bilang harusnya pertemuan dulu, mediasi tidak ada berhasil apa-apa, baru gugatan. Ini malah kebalik, gugatan dulu baru mediasi. Saya nggak tahu kenapa mereka ajukan gugatan lebih dulu ya. Bahkan setelah mereka ajukan gugatan, mereka juga masih mau bertemu. Kan nggak logis gitu ya. Kalau mereka memang mau bertemu, ngapain mereka gugat dulu ya? Tunggu hasil pertemuannya, tidak ada hasil, ya silakan monggo mau gugat ya kan. Nah, jadi kami lucu. Tapi kami hormati lah ya, abang saya, Bang Minola, ya monggo aja, tapi ya kami kan juga punya hak. Dengan begitu kami juga bisa jadi kemungkinan tidak kami laksanakan untuk pertemuan tanggal 11 karena apa ya, ngapain nanti juga dalam proses di pengadilan gugatan awalnya kan akan ada mediasi juga ya, malah di situ ada pihak ketiga yang bisa menjadi pihak yang mungkin ya mendengar kedua belah pihak ya, bisa menjadi hakim mediator kan. Oke Bang, tadi Abang sempat bilang juga saya sebagai kuasa hukum S berhak meyakinkan kalau misalnya S adalah yang untuk mengurus anak-anak. Sedangkan kalau dari pihak RO sendiri sering dikatakan eksploitasi anak lah, inilah itu loh, makanya mungkin itu menjadi salah satu gugatan juga dengan adanya dugaan eksploitasi anak. Iya, dan itu nanti mungkin kita bahas setelah kita lihat gugatannya. Kita belum lihat gugatannya, relasinya juga belum sampai kepada kami atau klien kami, maka kami tidak bisa lebih jauh bicara soal itu. Cuman satu yang perlu saya garis bawahi adalah Akta Kesepakatan 39 ini mengatur beberapa hal, diantaranya pertemuan. Tapi pertemuannya hari apa, di mana, kapan, itu kan belum diatur. Itu makanya kita mau bahas itu di pertemuan sebenarnya. Tapi karena memang gugatannya sudah masuk, ya sudah, nanti kita bahas aja pada saat mediasi. Seperti itu. Dia akan membeberkan fakta di persidangan ya Bang ya? Ya, kami akan sampaikan fakta-fakta, bukti-bukti yang belum pernah kami sampaikan di media. Ya, yang pasti kami pengen semua kondusif ya, artinya ini jalan yang tepat, tidak perlu kita berbalas pantun di media karena untuk menjaga kepentingan anak-anak. Ya, hanya kepentingan anak yang kita jaga. Dan kalau ditanya seberapa siap kami sebagai lawyernya Sarwenda untuk gugatan ini, kami sampaikan kami sangat siap. Kenapa? Karena ini yang kami tunggu ya. Jadi bukan kita memframing orang atau bukan kita melakukan penggiringan opini, tetapi kita saling membuktikan di persidangan nanti yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kebenaran, mencari sebuah kebenaran, tidak lagi menjadi apa ya, framing dan apa ya, ini media sosial lah ya, berdampak buat negatifnya ya. Untuk Ciwendanya sendiri gimana Bang? Apakah sudah pada saat mendengar gugatan ini agak kecewa gak untuk Ciwenda sendiri? Ya pada dasarnya klien kami memang sudah siap kok, dari sebelum-sebelumnya juga sudah siap, karena seperti yang sudah kita juga jelaskan bahwa klien kami ini seorang ibu yang mau melakukan apapun demi anak-anaknya, berjuang, bahkan memberikan nafkah, mencari pekerjaan untuk anak-anaknya sampai saat ini. Jadi kalau ditanya klien kami sudah siap, kami rasa klien kami siap. Tapi agak sedikit terkejut nggak pas Kalau terkejut sebenarnya begini, kan kita memang dengan itikat baik kita melakukan mengirimkan undangan untuk membicarakan hal-hal yang memang belum clear di Akta 39. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi. Banyak pihak-pihak yang kemudian memberikan statement, baik itu di TV swasta atau di media online, menyatakan bahwa hak asuh anak ini sudah diatur di putusan pengadilan pada saat perceraian. Itu hal yang salah.
itu hal yang salah karena tidak diatur di dalam putusan pengadilan pada saat perceraian dulu. Jadi itu semua ada di mana? Ada di akta kesepakatan yang sudah dibuat sebelum perceraian itu diputus oleh pengadilan. Oke, Bang, berarti bisa dibilang pihak S sendiri belum mengetahui apa isi gugatan dari Kita belum terima. Bang, tadi kan kita wawancara Umas ya bang terkait ini karena gugatan salah satu poinnya kan adalah sulit bertemu anak, salah satu poin untuk mengambil hak asuh anak. Nah, mungkin gimana tanggapannya bang? Gini, dari semua wawancara yang pernah saya sampaikan, pertama bahwa sampai detik ini kami juga masih bingung ya terkait soal mempersulit anak. Saya cuma selalu bilang ke Bang Minola, Bang, tunjukkan satu hal di mana mempersulit anaknya, mempersulit bertemu anaknya ya. Jadi di mana kejadian klien Bang Minola nih dipersulit untuk bertemu anaknya. Yang pasti yang kami ketahui bahwa klien Bang Minola ini tidak pernah datang ke rumah untuk meminta anaknya, belum pernah untuk bertemu ya. WA juga kalau nggak salah itu akhir tahun lalu, nggak lama berapa bulan kemudian itu pun anaknya nggak balas, lalu nggak pernah WA lagi ya. Sehingga apa? Sehingga menurut saya komunikasi antara orang tua ini belum pas. Makanya saya selalu bilang, coba deh sama orang tua tuh komunikasi dengan baik deh ya, supaya apa? Misalnya begini ya, dari klien Bang Minola WA ke klien kami, jadwal anak-anak yang kosong hari apa ya kan. Nah kalau itu udah dikasih datang, atau siapa yang nganter, siapa yang jemput, tinggal komunikasi aja. Nah komunikasi itu tidak ada, tiba-tiba dibilang klien kami mempersulit klien Bang Minola. Ini yang menurut saya kurang pas ya. Memang diatur dalam akte 39 pertemuan 2-3 hari, tetapi hanya titik sampai di situ, belum diatur mengenai siapa yang menjemput, hari apa. Ini loh makanya kita ajak duduk bersama ya. Tetapi sebelum tanggal 11 ini muncul, tiba-tiba dia sudah mengajukan gugatan. Ya logikanya kan sederhana, orang menggugat itu apabila ada pertemuan, deadlock, lalu gugat. Ini belum ada pertemuan sudah gugat, ya buat apa lagi kami duduk ya kan. Sehingga kami, karena memang sudah dipilih proses hukum ini oleh Bang Minola, ya kami hormati, sehingga kami juga akan menggunakan jalur yang ada di persidangan nanti, yaitu mediasi pada tahap awal nanti. Nah itu aja kita hormati aja gitu. Jadi kemungkinan besar ya, sekali lagi kemungkinan besar masih bisa berubah, tetapi kemungkinan besar tanggal 11 gagal atau batal untuk dilakukan pertemuan. Oke Bang, mungkin terakhir Bang, Ya. ada pesan nggak sih Bang untuk pihak Ruben Onsu sendiri Bang? Oke, prinsipnya semua yang dilakukan ini yang harus kita jaga adalah kepentingan anak. Ya, kalau bisa saya berharap tidak usah lagi kita berbalas pantun di media. Ini sudah ada jalurnya. Biarkan hakim yang memutus. Biar fakta persidangan yang dinilai oleh hakim, bukan penggiringan opini, tetapi fakta persidangan yang mana semua kita ajukan demi kepentingan anak. Sekali lagi, ya kita paham situasinya mungkin ada perbedaan pandangan, tetapi saya berharap jangan sampai anak-anak ini menonton pertengkaran orang tuanya terus-menerus sehingga nanti tidak baik buat psikologis anak. Itu aja.